Legenda sepak bola dunia turun gunung bantu Indonesia. Duel sengit Verdong versus Romani, siapa bakal menang? Timnas China bakal kena hukuman FIFA. Manchester City kalah kasus dengan Premier League. Babak baru perseteruan Mbappe dan PSG. Hai football lovers, selamat berakhir pekan ya. Mimin gak bosan ingetin nih, kalian jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu, agar tak ketinggalan berita terbaru dan terupdate seputar dunia sekulit bundar dari Starting Eleven News. Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil laga lanjutan Ligue 1 pekan ke-12, PSG sukses meraih poin penuh setelah mengandaskan tamunya Toulouse 3 gol tanpa balas. Masing-masing gol dari pasukan Luis Enrique dicetak oleh Joao Neves di menit 35, Lucas Beraldo menit 84 dan Vitinha di menit 90+1. Raihan 3 angka ini semakin mengokohkan PSG di puncak klasemen sementara Ligue 1 dengan 32 poin. Beralih ke hasil dari lanjutan Bundesliga Spieltag 11 berlaga di Allianz Arena, Bayern Munchen juga sukses menang besar 3-0 atas tamunya Augsburg. 3 gol dari Doroten diborong oleh Harry Kane masing-masing di menit 63, 90+3, dan 90+5. Hasil positif ini membuat anak asuh Vincent Kompany masih kokoh di puncak klasemen sementara Bundesliga dengan 29 poin. Dari sepak bola Inggris, tersiar kabar bahwa Manchester City kalah dalam pemungutan suara soal perubahan aturan transaksi sponsorship atau EPT. Dilansir dari BBC, pemungutan suara tersebut dilakukan pada hari Jumat 22 November. Dan tak sampai 30 menit acara tersebut berlangsung. Dari hasil pemungutan suara, 16 klub menyetujui perubahan tersebut. Dan hanya 4 klub yang menolak, yakni Manchester City, Newcastle, Aston Villa, dan Nottingham Forest. Pemberlakuan aturan perubahan soal EPT resmi diketok karena sudah sah mencapai kuota lebih dari 14 klub yang setuju. Sementara klub yang menolak kurang dari batas minimal yang diatur, yakni 7 klub. Sementara itu, kabar berikutnya datang dari Manchester United. Pelatih baru mereka Ruben Amorim baru saja mendapat ujangan langsung dari mentornya Jose Mourinho jelang laga debutnya bersama MU melawan Ipswich. Dilansir dari Goal, dalam konferensi persnya jelang laga, Amorim menyebut bahwa Mourinho memberi pesan khusus baginya tentang keberanian mengelola klub besar seperti MU yang berisi orang-orang hebat. Mo juga memberikan motivasi pada Amorim bahwa pelatih dari Portugal pasti bisa memberikan yang terbaik bagi klubnya. Beberapa ujangan langsung dari The Special One tersebut jadi suntikan mental bagi Amorim jelang memulai debutnya di Liga Inggris. Masih kabar dari sepak bola Inggris. Menurut laporan iNews.uk, Chelsea dilaporkan sedang membidik striker Ipswich Town Liam Delap. Delap dibidik The Blues sebagai opsi karena peluang mendapatkan Osimhen dan Isak mulai tipis. Mantan pemain City itu telah memberikan dampak yang sensasional awal musim ini di Ipswich dengan mencetak 6 gol dalam 11 laga sejauh ini. Performa Delap dianggap pihak The Blues bisa jadi pesaing bagi Nicholas Jackson di posisi striker. Pelatih Chelsea Enzo Maresca juga mengaku tertarik dengan prospek pemain muda 21 tahun tersebut dan memintanya untuk segera hijrah ke Stamford Bridge. Dari Inggris, pindah ke kabar dari sepak bola Spanyol. Dilansir dari Relevo, Real Madrid dilaporkan sedang menggugat pihak La Liga soal sepak bola wanita. Gugatan itu disampaikan langsung oleh tangan kanan Florentino Perez, Jose Angel Sanchez di rapat umum La Liga 22 November 2024. Sanchez menuntut La Liga supaya segera melakukan pemotongan dana untuk Liga Sepak Bola Wanita Spanyol atau Liga F. Dana La Liga untuk Liga F musim ini naik dari yang semula 6 juta euro per klub menjadi 10 juta euro per klub. Nominal itu dianggap pihak Real Madrid terlalu besar karena hanya 13 klub saja yang berlaga di liga tersebut. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari sepak bola Prancis. Federasi Sepak Bola Prancis atau FFF telah menolak banding yang dilakukan PSG untuk kasus penunggakan gaji Kylian Mbappe. FFF menolak banding dari PSG karena dianggap pengajuannya terlambat sehari dari yang semula ditetapkan, yakni tanggal 25 Oktober 2024. Dengan ditolaknya banding ini, maka PSG tetap diharuskan membayar tunggakan gaji sebesar 55 juta euro kepada Mbappe. Kini, langkah terakhir yang bisa ditempuh PSG untuk bisa menang dalam kasus melawan Mbappe adalah di pengadilan.
Beralih ke kabar dari sepak bola Italia. Dilansir dari Foot Italia, klub-klub Serie A yang kini tampil di UCL tercatat telah menerima sejumlah nominal uang oleh UEFA. Pada tanggal 22 November, UEFA telah melakukan pembayaran terkait bonus yang diperoleh dari hasil 4 laga pertama UCL kepada klub Serie A. Atalanta, Bologna, Inter, Juventus, dan Milan secara kolektif telah memperoleh 22,4 juta euro sejak turnamen ini dimulai. Rinciannya adalah Inter menerima 7 juta euro, Atalanta 5,6 juta euro, Juventus 4,9 juta euro, Milan 4,2 juta euro, dan Bologna 0,7 juta euro. Lalu dari kabar lainnya, mantan Presiden FIFA Sepp Blatter baru-baru ini kembali muncul ke publik dalam wawancaranya dengan media Watson. Dalam wawancaranya tersebut, Blatter menyesalkan bahwa sepak bola telah dikorbankan dan berjalan ke arah yang salah di bawah FIFA. Blatter juga mengkritik bahwa lembaga yang mengurusi sepak bola itu kini telah berubah menjadi lembaga raksasa ekonomi baru yang kepentingannya hanya aspek finansial saja. Blatter pun mengecam FIFA bahwa konsep yang dijalankan seperti sekarang ini bisa membuat sepak bola semakin tidak ada nilainya. Dari Amerika Serikat, tersiar kabar bahwa Inter Miami semakin dekat untuk menunjuk Javier Mascherano sebagai pelatih baru mereka menggantikan Tata Martino. Dilansir dari Talksport, Mascherano dilaporkan telah menyetujui kesepakatan jangka panjang dengan Inter Miami setelah ditelepon langsung oleh sang pemilik Inter Miami, David Beckham. Reuni Mascherano dengan Lionel Messi kini segera terwujud. Kedatangan Mascherano ini diharapkan mampu membawa perubahan bagi tim serta membantu La Pulga dan kawan-kawan tampil lebih baik tahun depan. Beralih ke kabar dari Nation League. Dilansir dari ESPN, UEFA telah mengundi babak 8 besar Nation League pada hari Jumat 22 November 2024. Hasilnya, juara bertahan Spanyol akan berhadapan dengan Belanda, sementara Jerman akan berhadapan dengan Italia. Kroasia akan ditantang Prancis, lalu Portugal akan melawan Denmark. Babak 8 besar Nation League ini rencananya akan digelar dalam 2 leg. Leg pertama akan digelar 20 Maret 2025, lalu leg kedua dihelat 23 Maret 2025. Sementara itu, laga semifinal akan dilangsungkan dengan sistem single match yang digelar pada 4 dan 5 Juni 2025. Selanjutnya, partai final akan dilangsungkan pada 8 Juni 2025. Kabar berikutnya datang dari peraih Ballon d'Or Rodri yang baru-baru ini kena sindiran pedas dari Neymar. Menurut laporan Daily Mail, Neymar menyindir Rodri dalam rangka membela rekannya di timnas Brasil, Vinicius Junior. Vinicius sebelumnya dikritik Rodri soal sikapnya di luar lapangan dalam wawancaranya di El Arguero. Mendengar isi wawancara tersebut, Neymar pun berkomentar langsung dengan mengatakan bahwa Rodri sekarang adalah pemain yang banyak omong. Neymar menyesalkan hal tersebut. Pasalnya menurutnya Rodri selama ini dikenal sebagai pribadi yang kalem dan tidak suka bicara. Beralih ke kabar dari sepak bola Asia. Dilansir dari Super Bowl, timnas China kini sedang terancam dapat hukuman berat dari FIFA menyusul terjadinya beberapa insiden di laga kontra timnas Jepang. Hal itu dikarenakan adanya sejumlah insiden yang terjadi, seperti supporter China yang mencemooh lagu kebangsaan Jepang sebelum laga dimulai, lalu penggunaan laser oleh supporter China. Bahkan laga sempat dihentikan gara-gara ada seorang supporter yang menerobos masuk ke lapangan. Meski menang 3-1 di laga tersebut, pihak timnas Jepang berharap FIFA melakukan tindakan tegas dengan memberikan hukuman berat pada China. Menurut laporan dari media China 163.com, timnas China kini dihadapkan pada sanksi pengurangan poin, denda, dan larangan bertanding tanpa penonton. Beralih ke kabar dari sepak bola nasional. Dilansir dari Tribun News, tambahan poin FIFA jika timnas Indonesia jadi juara Piala AFF 2024 jauh lebih sedikit dibanding dengan tambahan poin FIFA saat menang lawan Arab Saudi. Hal itu karena Piala AFF di luar agenda resmi FIFA. Hal itu berpengaruh pada bobot penilaian FIFA soal tambahan poin. Jika nantinya Indonesia berhasil menjadi juara Piala AFF 2024, mereka akan mendapatkan tambahan poin FIFA sebanyak 18,52. Jumlah yang lebih sedikit dibanding poin yang Indonesia dapatkan ketika melibas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni 19,16 poin. Dari kabar lainnya, timnas Indonesia telah ditarget oleh PSSI pada 4 laga sisa di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir dari Bola Sport, Ketum PSSI Erick Thohir menargetkan 6 poin untuk timnas Indonesia di 4 laga tersisa. Artinya, PSSI menargetkan 2 kemenangan di sisa laga tersebut. Seperti misal saat menjamu Bahrain dan China di kandang. Sisanya saat bertandang ke Australia dan Jepang, asumsi tidak dapat poin. Total 12 poin akan jadi target akhir yang realistis bagi timnas Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya.
PSSI juga sudah menyiapkan bonus untuk skuad Garuda jika berhasil mewujudkan target tersebut. Sementara itu, Erick Thohir beserta pengurus FIFA dan beberapa legenda sepak bola dunia terlihat sedang berkumpul di Bali sejak 22 November 2024. Dilansir dari TV One News, legenda sepak bola seperti Erick Abidal, Fabio Cannavaro, hingga Dennis Wise terlihat bersalaman dengan Pak Erick di Bali. Mereka berkumpul di Bali dalam acara FIFA Club Management Workshop. Erick Thohir menjelaskan bahwa acara FIFA Club Management Workshop ini merupakan kesempatan emas bagi klub-klub Indonesia untuk belajar standar pengelolaan klub internasional. Dengan mengadopsi ilmu dan pengalaman dari para ahli serta tokoh sepak bola dunia, PSSI semakin optimistis dapat membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Dilansir dari Tribal Football, kehadiran pelatih kiper baru MU yang dibawa Ruben Amorim ke Old Trafford yakni Jorge Vital mendapat keraguan dari salah satu seorang mantan karyawan Sporting CP yang tak disebutkan namanya. Karyawan itu menyebut Vital termasuk orang yang kurang mahir berbahasa Inggris. Hal itu dapat menghambat komunikasinya dengan para kiper MU, termasuk Andre Onana. Selain itu, pelatih kiper asal Portugal yang sudah menginjak 63 tahun juga dinilai kurang mudah bergaul dengan para pemain muda. Kita ke Leicester City. Menurut laporan dari Mirror, perusahaan yang menjadi sponsor Leicester yakni BC.Game dinyatakan bangkrut oleh pengadilan di Curacao. Perusahaan permainan online yang menggunakan mata uang kripto tersebut bangkrut karena gagal membayar pelanggan. Namun, Leicester mengatakan bahwa kesepakatan kerjasama dengan pihak BC Game tidak mengalami masalah karena sudah berjalan. The Foxes menandatangani kesepakatan sponsor selama 2 tahun dengan BC Game yang kabarnya bernilai sekitar 30 juta pounds pada Juli lalu. Masih dari sepak bola Inggris, dilansir 90 Min, Kepala Operasi Newcastle United, Brand Miller baru-baru ini telah mengungkapkan bahwa petinggi klub sudah serius untuk meninggalkan St. James Park dengan petinggi Toon Army ingin membangun stadion baru di lahan yang baru juga. Menurut Miller, petinggi The Magpies menghendaki daerah Leazes Park sebagai lokasi potensial untuk membangun stadion baru. Kini, pihaknya dilaporkan masih mengkaji bagaimana potensi daerah tersebut untuk dibangun stadion baru. Dari Turki tersiar kabar bahwa Besiktas tengah menjajaki perekrutan gelandang Arsenal Jorginho. Menurut laporan Football Italia, rekan satu tim Jorginho di timnas Italia yang sudah berseragam Besiktas, Ciro Immobile, disebut ikut membujuk Jorginho. Jorginho sendiri di Arsenal jarang mendapatkan menit bermain. Kontraknya juga akan habis pada akhir musim nanti. Meski bisa mendapatkannya dengan gratis di akhir musim, Besiktas ingin segera mengangkut pemain 33 tahun tersebut pada Januari nanti, walaupun harus membayar. Kabar berikutnya datang dari Real Madrid yang dilaporkan akan lebih aktif dari biasanya di bursa transfer Januari nanti. Dilansir dari Football Espana, selain pemain incaran seperti Trent Alexander-Arnold, Alphonso Davies maupun Florian Wirtz, Al Real ternyata juga bergerak membidik pemain sayap Atalanta, Ademola Lookman. Pemain Ladea tersebut kabarnya dibanderol dengan harga 60 hingga 70 euro. Pihak Atalanta hanya mau melepas pemain asal Nigeria tersebut jika uang yang dibayarkan Los Blancos tidak kurang dari bandrol itu. Menurut laporan Mirror, pelatih Al-Ettifaq Steven Gerrard telah dinyatakan aman dari pemecatan. Pihak manajemen Al-Ettifaq yang sebelumnya sudah mengultimatum Gerrard sekarang berubah sikap. Mereka hanya mendepak asisten pelatih Gerrard yakni Dan Holden dan direktur olahraga klub Mark Allen. Manajemen Al-Ettifaq akan mendatangkan rekan kerja Steven Gerrard ketika sukses melatih di Rangers, yakni Michael Beale. Beale akan menjadi asisten pelatih baru Steve G di Al-Ettifaq. Pihak Al-Ettifaq berharap chemistry mereka berdua bisa mengangkat performa tim. Dari Saudi pindah ke Qatar. Negara berstatus juara Asia tersebut sedang babak belur memburu tiket Piala Dunia 2026. Dilansir CNN, dalam beberapa laga terakhir, timnas Qatar menderita hasil yang tak stabil. Mereka baru mengumpulkan 7 poin hasil dari 2 kemenangan, 1 imbang, dan 3 kekalahan. Timnas Qatar sudah tertinggal 9 poin dari Iran yang duduk di peringkat pertama grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Qatar juga cuma berada di posisi 4 di bawah Uzbekistan dan Uni Emirat Arab. Lebih parahnya lagi, di laga terakhir bulan November, Qatar dihajar oleh UAE dengan skor 0-5.
Jika dilihat dari jumlah kebobolan, Qatar saat ini tim dengan pertahanan paling lemah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 karena kebobolan 17 gol. Kabar berikutnya datang dari Kevin Dix yang tengah cedera pasca laga melawan Jepang. Menurut laporan dari Perspektif Football, terlihat Kevin Dix sudah mulai melakukan latihan ringan di FC Copenhagen. Akan tetapi, Dix hanya berlatih secara khusus dan terpisah dari tim utama. Dix terlihat hanya berlari ringan demi menjaga ritmenya. FC Copenhagen di laga berikutnya Liga Denmark akan menghadapi klub Lyngby Bold Club. Kemungkinan Kevin Dix belum bisa ambil bagian di laga tersebut. Dari Kevin Dix beralih ke kabar rekannya Calvin Verdonk. Dilansir dari Bola Sport, Verdonk tengah bersiap menghadapi ujian berat selanjutnya di level klub melawan FC Utrecht. Laga Nijmegen versus Utrecht tersebut akan digelar di markas Nijmegen, Dover Stadion pada Minggu 24 November 2024. Pertemuan Nijmegen dan Utrecht tersebut diprediksi bakal menyedot atensi pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, kemungkinan akan menyajikan duel dua pemain Indonesia yakni Calvin Verdonk dan Ole Romani. Kemungkinan kedua pemain menjadi starter juga besar di laga tersebut. Sementara itu dari kabar lainnya, pemain timnas Indonesia yang baru saja mencetak brace ke gawang Arab Saudi, Marcelino Ferdinand berpotensi diturunkan sebagai starter untuk pertama kalinya di Oxford United akhir pekan ini menghadapi tim besutan Michael Carrick Middlesbrough. Pastinya tinggal menunggu keputusan pelatih Das Buckingham. Sebelumnya, Lino juga sudah masuk susunan pemain Oxford saat melawan Watford pada 9 November lalu.